Grand Final akan dibuka kembali dan juga untuk Flat Path sendiri membelah dari area Pulau SMB ke main islandnya, Sanskuy. Ya betul sekali, tapi kalau kita ngomongin pesawat pastinya jangan bandingkan jarak terbangnya, tapi bagaimana dan apa yang dia lalui, karena itulah satu hal yang penting. Bagaimanapun garis pesawatnya, Alter Ego, semoga saja mereka bisa menuju ke area school. Amin, betul. Dan juga dapat lihat dari tim Stalwart, mereka diuntungkan juga lagi dan lagi. Zona menguntungkan ataupun Flat Path-nya. Menunggu sampai beberapa menit untuk kita akhirnya mendapatkan satu fight dan satu knockdown menuju ke arah Mavioso. Silas bergerak, Rayzed pun sama bergerak. Mereka sudah mendapatkan satu compound, satu komplek yang cukup nyaman. Ini komplek yang bisa membuat mereka bertahan cukup lama karena itu adalah komplek yang ada di dalam area circle. Kita akan melihat sesaat lagi kemanakah circle selanjutnya. Kalau memang menuju ke arah Yasnaya berarti S2G masih cukup aman. Tidak ke Yasnaya tapi S2G tetap aman. Ya, betul. Dan juga tim S2G masih coba untuk bisa circling around lagi mencari tempat yang nyaman, tapi nampaknya ngepot bagian dari serang Silas. Mau gak mau dipasang turun nanti Alter Ego menembaki bagian tempatin oleh tim S2 dan S2G nabrak langsung ke dalam EM di serang WWF ketumbangan, bahkan Brony dilakukan. Juga hampir bilang Kevin Ostroy dan ketumbangan satu player dari seorang Rezi. Rayzed saat ini ingin menjadi hero untuk timnya. Alter Ego bisa menjadi pengganggu di fight ini. Alter Ego bisa saja mendapatkan keuntungan terbesar dari fight yang sedang terjadi. Yang sudah kita lihat, S2G masih sangat lengkap, tapi S2G tiba-tiba satu pemain mereka tumbang. Kekuatan yang dimiliki oleh S2G rontok untuk sementara waktu, sedikit goyang permainan dari S2G, calon juara kita. Tapi kalau kita lihat Guqiao juga terbakar, panas, 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 panas. Itulah yang diteriaki oleh Guqiao. Wow, hati-hati, lemparan Nash juga datang dari seorang Rezi, masuk menggunakan DBS lagi, terlihat di lari-lari tidak akhir di back. Kita aja DBS-nya on point. Rezi mendapatkan play kedua tim Korea, bahkan nampaknya lihat 3, 2, 1 knockdown lagi dapatkan dengan Rezi sendirian aja, tapi menjaga dari coba kira ke atas, sudah dipulangkan oleh seorang Rezi seorang diri. Rezi menggila, Ichi-Nissan yang didapatkan. 3 pemain didapatkan oleh DBS. DBS yang mematikan, DBS yang membuat S2G bertahan, DBS yang harus diberikan ucapan terima kasih oleh pemain-pemain S2G. Wow, hanya butuh DBS di tangan seorang Rezi. 4 player for AM, dipulangkan for AM, melepas mimpinya untuk bisa mendapatkan gelar juara dunia. Sangat disayangkan. Kembali harus mencoba tahun ini Svan bersama dengan pemain-pemain dari 4AM yang lain. Juga masih coba untuk bisa bertahan lagi sendirian dan ada split 3-1 dilakukan oleh tim S2G dan T2K pun terpantau di area luarnya untuk bisa mengintai kembali untuk compound dari tim S2G dan S2G. Kali ini bisa bernapas dengan lega karena mereka tidak harus kehilangan satu player pun, Sanskuy. Ya, kita akan menyaksikan detik-detik yang mendebarkan, detik-detik yang membuat kita tahu di mana circle selanjutnya. Apakah kembali akan menguntungkan S2G atau justru menguntungkan DRS, karena DRS ada di sebelah kanan bawah, S2G di kiri atas. Kemana ke circle-nya? S2G ketiba circle. S2G masih masuk ke dalam zona yang selanjutnya, Sanskuy, dan mereka masih bisa nge-defense dan Silas masih kokoh menjaga seorang diri aja untuk barikade defense-nya mereka. Sangat membanggakan berada di klasemen atas sementara dan juga mereka sudah mengumpulkan 4 elimination atas 4AM. Tapi kalau kita lihat saat ini, rekan dari 4AM yaitu Nova, order menghadapi pemain-pemain dari Fireflag, menghadapi pemain-pemain dari Turki, bahkan juga dilakukan order, tumbang dia, ada balasan, ada Jamsun di sana, Soke melakukan Jamsun kembali, mampukah dia, bisakah dia untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari NT, tapi para boy kembali datang menjadi hero untuk timnya. Betul, di bagian belakang didapatkan Vampire. Coba mengganggu fight dari tim Fireflag juga dari tim Nova, dan kali ini bahkan Cat pun menyumbangkan nyawanya untuk dipulangkan tim Nova, dan akhirnya Nova memulangkan satu tim lagi itu di tim Fireflag. Kalau juaranya datang dari Turki. Betul, tapi DRS juga udah mulai semakin lebih wanti-wanti lagi. Datang tamu lagi, DRS tumbang. Giantinya tumbang, ditangkap oleh seorang Kingzo dari tim Buriram. DRS sudah dalam area yang tidak aman, Sanskuy. Semakin terbuka peluang untuk S2G mendapatkan gelar juara. Seakan-akan seperti semesta mendukung Windy. Adalah sesuatu yang bisa saja kita lihat, tapi Inco mereka sudah mulai bergerak karena Inco sadar tempat yang mereka diami tidak masuk menuju ke arah circle. Inco ditembak oleh pemain-pemain dari Star Wars, satu pemain Inco tumbang, satu yang lain lagi sangat low edge. Nene BT berhadapan dengan pemain-pemain dari Star Wars, tapi Nene BT bersiap dengan sebuah DBS di tangan kanannya. DRS saat ini harus membuat sebuah barikade. DRS harus membuat sebuah defensif kuat. Kalau DRS masih mau juara, DRS harus menang. Tapi DRS satu pemain mereka tumbang. DRS tinggal satu yang terakhir. Delta X hampir ketabrak, belum ketabrak, tapi DRS rata, S2G kemenangan di depan mata. Kapadokia, Melvana Museum, Galata Bridge bersiap menyambut gelar juara baru. Wow, lawan terdekatnya DRS ditumbangkan langsung, dan kali ini Star Wars pun kelimpungan.
Actionnya tumbang, masih 3 player kita pindah lihat dari tim Inco pun menyusul di hashtag yang ke-13 Sanskoy. Bergerak kembali pemain-pemain dari tim Stalwart. Untuk saat ini Action harus segera diselamatkan. Action masih bisa diselamatkan karena ternyata tim rescue cepat untuk datang ke sana. Kita tinggal menunggu apakah Stalwart mampu untuk mendobrak pertahanan dari pemain-pemain yang ada di dekatnya. Apakah Stalwart mampu untuk naik ke klasemen atas? Apakah Alpha 7 mampu naik ke klasemen atas? Wow, mampukah Alpha 7 bisa membawa lagi poin dari tim S2G? Itu yang masih menjadi pertanyaan untuk di last game kita kali ini. Dan S2G masih aman, dia nggak ada yang gangguin di minimapnya, berkosong banget areanya S2G. Dan informasi yang harus saya katakan kepada kalian, S2G ketiban circle untuk kedua kalinya. Kedua kali zonanya memihak untuk tim S2G, tapi AKK keuntungan memihak untuk tim Buriram melainkan tim Influence Kamin. Melempari Nets, melempari Youth juga bahkan di serang top coba mendapatkan lagi tumbangan poin yang ke tim Buriram. Para boy mendapatkan satu pemain yaitu Yuhai. Envy mendapatkan 5 elimination, tembakan dilakukan kembali. STE menolak menyerah, mereka mendapatkan pemain-pemain dari Buriram. Sudah ada beberapa elimination, 5 elimination setidaknya yang dikumpulkan oleh STE di match kali ini. Wow, STE coba mendongkrak lagi posisi klasemen mereka untuk di last game kita pada hari ini. Dan STE masih komplit dan Alpha 7 pun sama masih komplit juga dengan 4 player mereka. Dan kali ini lihat pergerakan di serang Scry. Berhati-hati juga untuk bisa nge-screening lagi pergerakan dari tim Influence Kamin. Ya, menyerah bukanlah pilihan. Lawan menang atau kalah itu adalah hal yang harus dilakukan oleh STE. Mereka sadar betul dengan hal tersebut sehingga mereka mencoba untuk melawan. Mereka tidak menyerah, mereka tidak bermain ngendok, mereka tidak menjauhi area circle. Mereka mencoba mendobrak lawan-lawannya. Buriram berhasil didobrak. Saat ini mereka ingin mendobrak kembali menuju ke arah pemain-pemain Influence Champion. Betul, dan juga tidak terlihat fight dari tim Geek Fam Malaysia dan tinggal satu lagi yang tersisa. Bahkan Renalre, what happened? Adanya misplay di satu player tim Alter Ego, tapi untungnya masih bisa di revive Sanskoy. Alter Ego sempat rata di sini oleh Geek Fam. Mereka nggak boleh mengulangi kesalahan yang sama di tempat yang sama 2 kali. Ya, kita bayangkan, oh no, dua play didapatkan dan akhirnya Renalre bisa masuk dan bahkan Renalre tertumbangkan kembali, pohon bit pun tumbang dan akhirnya no Alter Ego, no rata di hashtag yang ke-12. Nice try, ultim Alter Ego. Nice try Alter Ego, nice try Indonesia. Terima kasih Alter Ego, terima kasih atas perjuangannya, terima kasih atas dedikasinya untuk terus berjuang, untuk terus berusaha semaksimal mungkin. Memang hasilnya bukanlah hasil yang kita inginkan, tapi inilah kenyataannya. Alter Ego sudah bermain maksimal. Terima kasih sekali lagi untuk Alter Ego Limax. Betul, mungkin bukan untuk tahun ini, tapi kita berharap tahun depan akan menjadi miliknya Indonesia, Sanskoy. Ya, betul, itu adalah kembali doa dan harapan yang kita panjatkan untuk komunitas PUBG Mobile Indonesia. Semoga saja di tahun ini, di 2023 PMGC, Indonesia bisa menjadi tim yang berada di klasemen-klasemen atas di grand finalnya. Mythic dari Alpha 7 masih punya kesempatan untuk mereka mendapatkan sebuah WCD, untuk mereka mendapatkan gelar juara tersebut. Masih ada STE, masih ada Influence Champion, masih ada Buriram Sky Only. Wow, 1, 2, 3, 4 tim saling berdempetan dan kali ini Vampire dilihat juga untuk POV angle-nya dari seorang Zelas. Dibuka kali 3-nya tapi belum begitu on point dan kali ini berada juga POV seorang Kals coba untuk bisa menambah lagi pundi-pundi poin eliminasi karena dari tim S2G sudah mendapatkan 7 total poin eliminasi. Sangat baik apa yang ditujukan oleh S2G, mentalitas mereka sangat luar biasa. Nggak takut nembak adalah hal yang perlu kita apresiasi untuk tim yang berada di klasemen pertama. Karena biasanya kalau kita ada di klasemen pertama, nembak adalah sesuatu yang sangat takut untuk kita lakukan, Windy. Wah, betul, tampaknya yang tidak takut untuk menembak juga dari tim Alpha 7. Mavioso menghujani peluru ke depan dari tim Stalwart dan akhirnya kali ini lihat dari tim Stalwart masih survive, masih bertahan juga Sanskoy dan lihat zonanya Sanskoy. Kalau di Brady melihat zonanya masih masuk ke area tim S2G. 3 kali berturut-turut S2G ketiban zona. Semesta mendukung S2G untuk menjadi juara. Semesta mendukung S2G untuk mengangkat piala di Jakarta. Betul, dan tinggal dari tim Alpha 7 bisa kan membawa poin dari tim S2G dan juga kali ini nampaknya Influence Kamin. Federer tumbang, tinggal Cello yang berjuang sendirian aja untuk tim Influence Kamin. Kita menyaksikan bagaimana Kalse melakukan tembakan demi tembakan. Masih ada Stalwart, masih ada Alpha 7. S2G masih harus bersiap. S2G jangan sampai ada satu misplay yang mereka lakukan. Tembakan kembali menuju ke arah Vampire yang sudah terlihat dengan sebuah mini dari Kalse tadi yang memiliki skop cukup jauh.
Wow, ini S2G tempatnya enak banget Sanskuy. Iya. Dia punya rumah, dia punya compound, dia bisa melihat di area open dan akhirnya the last man standing dari tim Influence Kamin dipulangkan dan bahkan seorang Hamsik mendapatkan headshotnya ke tim T2K. Sangat baik apa yang ditunjukkan oleh Hamsik, tapi kita melihat juga Influence Chamin memastikan diri sebagai tim yang berada di peringkat paling bawah di Grand Final PMGC 2022. Wow, dan lihat 8 tim lagi tersisa. S2G langsung nge-prepare juga untuk bisa mendapatkan tempat yang enak untuk menyayuri tim-tim yang belum masuk, bahkan unstoppable. S2G dengan 10 poin elimination. S2G menggila. Turki kembali bersiap untuk bersorak-sorai merayakan gelar juara. Belum ada yang berani nabrak S2G. Bahkan siapapun yang akan coba nabrak S2G bisa mereka libas. Betul, ditembakin juga dari seorang Silas, bahkan dari seorang Kue langsung mengatur dan menggunakan DPS gaming yang belum mendapatkan knockdown yang ke tim Alpha 7. Dan kali ini lihat bahkan dari tim Vampire meratakan memulangkan Alpha 7. Lihat saja yang ke-8 S2G semakin dekat untuk menjadi juara dunia di PMGC 2022. Gelar juara ada di depan mata. Gelar juara ada di genggaman dari S2G. S2G memastikan diri selangkah lagi untuk memastikan gelar juara. Tangan kanan S2G udah ada di piala, tinggal tangan kirinya juga megang piala. Wow, dan bahkan lihat mereka diuntungkan juga dari segi zonanya lemparan granat yang cukup melambung tinggi menargetkan ke player dari tim T2K. Menjadi sangat menarik untuk saat ini kita melihat Train to Kill menjadi penantang kuat untuk S2G. Wolf pun masih bersiap. Karena kalau kita lihat ternyata tim-tim yang berada di peringkat atas tiba-tiba rontok satu persatu. Hanya Star Wars kali ini yang memiliki peluang untuk bisa memulakan S2G atau bisa membalap S2G. Train to Kill juga datang ke arah S2G, tapi S2G defensi mereka kuat. S2G kembali mengamuk. Action didapatkan sebuah knockdown oleh S2G. Betul, dan mereka menumbangkan tim yang mungkin probabilitasnya bisa membalap poin mereka, tapi kali ini S2G lebih on point lagi, lemparannya yang cukup jauh dari seorang Crazy. Coba untuk mendapatkan akhirnya dari tim Nova Order mendapatkan legend dari tim T2K. Jadi menarik kali ini kita melihat bagaimana Hamsik bersiap. Ada sebuah pelebaran vision yang dimiliki oleh S2G. Walaupun S2G sudah menggila, tetap mereka fokus dengan gameplay terbaiknya. Tetap mereka fokus dengan game kali ini. Tidak termakan sebuah omongan push aja terus, gas terus aja. Dan itu yang tidak dilakukan oleh S2G, itu yang baik sekali, bijak sekali mereka dalam bermain, dewasa sekali mereka dalam bermain. Tidak tergoyahkan keputusan mereka kali ini Sanskuy, dan mereka masih komplit prima dengan 4 player kali ini. Stalwart kelimbungan, T2K punya bingung, dan kali lemparan net datang dari seorang Hamsik dan juga Rezi memborbardirkan untuk area defense dari tim T2K. Dan kali lemparan net on point, Rezi mendapatkan seorang Sandes. Ini adalah sebuah momen yang membuat S2G mengumpulkan 12 elimination. S2G 12 elimination. Wow. S2G masih ingin elimination lagi. S2G menggila. S2G tidak puas dengan hanya 12. Mereka ingin yang 13. Mereka ingin yang ke-14. Mereka ingin yang ke-15 juga. Mereka ingin lebih, mereka ingin nambah lagi Sanskuy, dan kali ini lihat dari seorang Hamsik masih ngehold juga, bahkan no Rezi terpick up dari seorang Alex IHC, tapi mereka masih punya compound, masih bisa di revive. Tadi hati-hati lemparan ataupun lemparan blue dari seorang Alex belum begitu on point untungnya ke tim S2G. Kita akan menyaksikan kembali saat ini S2G dengan compound yang mereka miliki. Compound sakti, compound yang terus ditiban zona, membuat S2G nggak perlu kemana-mana. Elimination justru menghampiri S2G, bukan S2G yang menghampiri elimination. Elimination lah yang menghampiri S2G. Ya betul, dan mungkin akan semakin bertambah lagi untuk berdiri poin eliminasi dari tim S2G Sanskuy. Bahkan mereka juga bersiap-siap bergegas masuk mengambil area playzone yang akan menabrak ke tim IHC. Lihat dari seorang Silas dan juga Kals semakin komit lagi untuk bisa membuka perangnya ke tim IHC. Menjadi sangat menarik kalau kita lihat, kalau saja S2G bisa memenangkan fight ini, kembali semakin dekat S2G untuk meraih gelar juara. Bahkan kita menyaksikan bagaimana IHC hanya menyisakan 3 pemain saja dihadapi dengan 4 pemain dari S2G. S2G kembali, ini adalah satu hal yang perlu kita apresiasi. Saat mereka nge-push, mereka juga tidak lupa di sebelah kiri ada siapa. Itu betul, mereka benar-benar berjaga dengan sangat amat baik, dan bahkan mereka beramai-ramai bergerak sebagai tim untuk bisa mendapatkan lagi beberapa dobrakan mautnya ke tim IHC. Lemparan nets, lemparan utility dimaksimalkan, dan bahkan sekarang semakin bergerak lagi dari tim IHC yang coba ditaklukkan oleh tim S2G. S2G datang, S2G mengamuk, S2G 1 pemain knockdown, 2 pemain knockdown. Kita tinggal melihat sisa pemain dari S2G bisa didapatkan eliminationnya akan mungkin, tapi Alex juga tumbang. Masih ada 1 pemain S2G di sana. Hamsik melakukan tembakan, IHC rata. Wow! Dari Turki ke Jakarta, S2G bisa jadi juara. Wow, betul, dan bahkan mereka masih bisa bertahan lagi, dan kali ini Nova Order coba untuk bisa make up lagi lemparan nets. 3, 2, 1, Order mengincar ke depan, dan akhirnya lemparan nets yang menumbangkan kembali Coles di tangan seorang Order dari tim Nova kali ini Sanskuy.
Kita melihat Order coba datang, tapi M2G juga memiliki satu pemain yang memiliki daya magis. Hamzige berada di sisi yang lain. Hamzige bersiap. Hamzige memiliki senjata yang berbahaya, yaitu M4. Ya, sebetulnya kali ini GB masih prodding juga, lemparan smoke ditahan juga bahkan Paraboy. Lagi-lagi mereka di backup di belakang dapat lemparan nades. Paraboy on point menumbangkan Razy dari tim S2G kali ini. Pickfit, Wolf juga bertahan di belakang karena dia masih harus bisa menghandle pergerakan dari tim Vampire dan Asap juga untuk tim Nova. Ingat, masih ada Nova. Ingat, masih ada Nova di sana dan S2G. S2G menyisakan satu yang terakhir. Nova ternyata tidak rela kalau gelar juaranya diberikan kepada S2G. Mereka masih terus melawan. Nova menolak menyerah. Satu pemain tumbang, satu lagi akan coba dicari. Beautiful dengan MG3-nya dipulangkan oleh Vampire. Ya, sebetulnya ini dia top 3 untuk di last game kita di Grand Final PMGC 2022. Hamzig, S2G masih bertahan. Nova coba untuk bisa mengclear lagi dan akhirnya mereka mungkin akan coba duel lagi dengan tim Vampire dan Order. Tetap mengamati, terlihat kakinya Hamzig ditembakin juga bahkan dari seorang Hamzig bertahan akhirnya dari seorang Order. Benar-benar getol banget melempari dengan menghujani peluru dan akhirnya Hamzig bertahan dan masih bisa survive dan akhirnya rata di hashtag kita pindah 15 poin eliminasi didapatkan oleh tim S2G. S2G sangat dekat dengan gelar juara, tapi fight akan terlihat antara tim Vampire dan juga satu tim yang lain. Dan ini dia juara kita, juara kita, juara PMGC 2022. Selamat. Oh, ternyata belum Windy, karena masih ada lagi. Belum selesai di sana. Masih ada lagi. Masih ada fight yang terjadi antara Envy bersama dengan VP. Itu tadi hanya sebuah selebrasi antara tim S2G satu dan juga yang lainnya. Cijel jangan lupa kerja, Cijel jangan selebrasi dong. Yuk. Jangan lupa kerja yuk. Nah, kita melihat juga Stone mendapatkan satu pemain yaitu Order. Itu dia betul, dan ini dia dua tim yang masih coba untuk bisa bergelut lagi mendapatkan chicken dinner terakhir di babak Grand Final PMGC 2022. Ya, circle ke-9. Tinggal kita tunggu 3 melawan 3 keadaannya. Jimmy bersama dengan pemain-pemain Envy melakukan sebuah tembakan pastinya saat lagi, tapi ternyata Jimmy yang tumbang. Swap menghukum Jimmy. Paraboy melakukan tembakan. Paraboy, Mas Ganteng menolak menyerah. Mas Ganteng ingin menjadi juara, tapi ternyata Vampire yang mendapatkan winner chicken dinner yang ketiga. Wow. S2G gelar juara di depan mata, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang bisa saya katakan adalah dari Turki ke Jakarta, S2G bisa saja juara. Perlu digarisbawahi, bisa saja juara, belum tentu. Itu dia betul, dan ini pastinya dari masing-masing tim coba bersama menuju ke permainan yang sangat-sangat baik. Dan ini dia juara PMGC 2022. Selamat untuk tim S2G. Ini tuan rumah PMGC menjadi juara bertahan di PMGC 2022, Satsun. Karena PMGC 2023 nanti akan diselenggarakan di Turki. Kembali saya katakan, Kapadokia, Melvada Museum, Galata Bridge bersiap untuk menjemput gelar juara. Dan ini dia gelar juara kalian, gelar juara PMGC 2022. Selamat untuk S2G. Betul juga semua yang di venue, beri tepuk tangan yang paling meriah untuk S2G. S2G.